Yang mula-mula mendapat hidayah masuk Islam, saya alhamdulillah pribadi. Alhamdulillah. Kemudian 1 tahun saya masuk Islam dengan kesungguhan saya, karena saya setelah masuk Islam itu belajar, masuk pesantren, thalibul ilmi dengan sungguh-sungguh. Akhirnya bisa mengislamkan ibu tercinta. 2 tahun masuk Islam, pemirsa, saya bisa mengislamkan 2 orang saudara. Sekarang sudah jalan 6 tahun masuk Islam, sudah 5 saudara yang saya islamkan. Perkenalkan, nama Islam saya ya Muhammad Khalifah Sinaga. Dulu sebelum masuk Islam, saya diberi nama baptis Tommy Maldini Sinaga. Sebelumnya saya beragama Kristen Protestan yang sangat taat, lalu alhamdulillah mendapat hidayah masuk Islam. Saya mencari tahulah tempat-tempat pondok pesantren yang khusus untuk membina para mualaf. Karena saya bersungguh-sungguh kan, akhirnya dapatlah info ada pesantren di Jakarta, pondok pesantren yang khusus untuk para mualaf. Karena saya setelah masuk Islam itu bercita-cita ingin menjadi dai, menjadi jundullah, ya kan? Tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya terus belajar, alhamdulillah akhirnya tercapailah. Dan insya Allah akan terus belajar sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat insya Allah. Saya alhamdulillah 1-2 bulan masuk Islam, ya langsung kuat iman saya. Tidak pernah komunikasi, tentu kan rindu dengan orang tua, ayah, ibu. Iya, Ustaz. Saya menangis, sedih kalau menceritakan kisah itu, ya kan? Saudara sahabat di kampung di Bengkulu kan. Akhirnya pas momentum 1 tahun saya di pesantren, saat bulan suci Ramadan, saya dipanggil oleh guru saya Ustaz Nababan, Khalifah ta'al kemari, ya Ustaz, kamu kan sudah 1 tahun mondok di sini, belajar di sini di pesantren ini. Tentu kamu sangat rindu dengan orang tua, ayah, ibu, saudara-saudara, keluarga, sahabat di kampung halamanmu di Bengkulu. Saya langsung menangis. Siapa sih nggak rindu 1 tahun nggak komunikasi? Akhirnya saya memberanikan diri. Ya udah Ustaz, kalau begitu saya ingin pulang lah. Ya baik, nanti kita akan ongkosin, ya kan? Kita pesankan pesawatnya. Pulang kamu, dakwahkan Islam ini, perlihatkan Islam ini kepada keluargamu, agar mereka melihat Islam, bagaimana Islam, kehebatan Islam, kedahsyatan Islam. Singkat cerita, saat bulan suci Ramadan itu saya pulanglah dari Jakarta ke Bengkulu. Pas saya mendarat di Bengkulu itu, di Bandara Fatmawati, karena di Bengkulu itu terkenal Ibu Fatmawati yang menjahit bendera sangkakala merah putih, di mana dulu pernah presiden pertama kita Bapak Soekarno ya diasingkan di Bengkulu, sehingga dia berjumpa menikah dengan Ibu Fatmawati. Di sana banyak sekali sejarah-sejarah ya Indonesia. Pemirsa juga ke Bengkulu, di sana banyak tempat-tempat yang luar biasa wisata, ada Pantai Panjang, ada Benteng Malabro. Akhirnya singkat cerita, setelah sampai bandara itu saya pulang perjalanan ke rumah itu di kota Bengkulu ya, di Jalan Hibrida. Hati ini rasanya takut. Apalah kata bapak saya, ibu saya, saudara-saudara saya, setelah saya masuk Islam ini sudah sekian lama, 1 tahun ini kan. Ternyata mereka sambut saya. Masya Allah. Mereka sambut semua pemirsa. Ayah saya, ibu saya menangis. Setelah saya sampai di rumah tuh dipeluk saya. Luar biasa. Kenapa? Karena dia melihat selama saya masuk Islam itu dapat kabar dari tetangga-tetangga. Weh, anak kamu Tommy Maldini setelah masuk Islam, waduh dia jadi orang soleh, jadi orang baik, ya kan? Ngajinya bagus. Apalagi saya pernah tampil di televisi menjadi finalis Dai Muda Indonesia. Jadi 2015 sekian itu lupa saya.
pernah ikut audisi Dai Muda, mewakili Bengkulu tentunya saya kan, ketika mengisi data dari mana asal Bengkulu. Alhamdulillah masuk 10 besar juga ya kan. Artinya kita ditayangkan juga. Alhamdulillah. Terlihatlah di mereka keluarga di televisi kan. Bangga atau tidak? Ya, tentu bangga. Ya, mustahil orang tua melihat anak yang jadi anak yang baik, apapun agamanya, pasti bangga bahagia. Ya kan? Akhirnya saya manfaatkan. Saya bakti sama orang tua, saya perlihatkan akhlak yang baik, yang mulia, menyentuh hati ibu saya sehingga tergerak hati masuk Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. 2 tahun saya masuk Islam, mengislamkan 2 orang saudara, dan sekarang sudah 5 saudara. 5 saudara. Iya. Oh, dari 10 bersaudara. Iya, itu? 1 sudah meninggal kan, almarhumah. Mu'alaf juga, mu'alaf perempuan pertama. Cece saya yang pertama, ya. Leni namanya. Mudah-mudahan Allah masukkan surga insyaallah. Amin ya Allah. Saya sudah memberangkatkan ibu saya ke tanah suci. Ibu saya menjadi seorang mu'alafah, memeluk Islam. Tentu kan luar biasa ujian ibu saya kan. Setelah dia mendapat hidayah masuk Islam, lalu dia bilang sama bapak saya, dan ini luar biasa sekali, menjadi inspirasi bagaimana kesungguhan ibu saya. Dia sampaikan kepada bapak saya sudah masuk Islam, ikut putra kita, Tommy. Kalau kamu mau masih sama saya, ayo mari masuk Islam. Kalau enggak mau, ya kita kontan berpisah. Kan langsung kontan kan. Itu jadi pilihan gitu, risiko. Tapi hubungan tetap baik sekarang, Masya Allah. Saya juga bakti sama bapak saya walaupun belum dapat hidayah. Saya antar ke gereja setiap minggu kalau saya pulang ke Bengkulu. Bener. Tapi saya bilang, saya antar sampai depan aja Pak ya, tidak masuk ke dalam. Kata bapak saya, sekali masuk-masuk aja, tidak apa-apa katanya. Udah, cukup dulu aja Pak. Canda saya sama bapak saya, artinya menandakan saya sama bapak saya tetap ada baik. Iya. Ya, singkat cerita, ibu saya masuk Islam, bapak saya tidak apa-apa, silakan kalau memang pilihan kamu, ya kan. Nah, saya belum katanya kan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah segera ayah saya. Amin. Amin. Cerita saya ini kalau saya mau kisahkan 7 hari pun nggak selesai. Nah, mudah-mudahan dari cerita yang singkat ini yang mungkin nyebrang sini nyebrang sana, insya Allah memberikan inspirasi bagi pemirsa ya yang ada yang menyaksikan video ini nanti. Amin. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah. Mari kita bersungguh-sungguh dalam berislam, bersyukur kita ya yang menjadi penganut agama Islam dari kecil ya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Masya Allah, ini mu'alaf saja kok bisa, saya nggak bisa. Nah, ya kan, malu kita. Oh, tuh mu'alaf bisa hafal Quran, ngajinya bagus, sholatnya rajin. Kok saya yang dulu dari kecil beragama Islam, kenapa saya tidak bisa seperti dia? Nah, bukan tidak bisa, tapi kita yang kadang-kadang yang masih malas, masih enggan, masih lalai. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Ya, buat bapak saya panggilnya bapak, Bapak Kasinaga, yang sangat saya sayangi, saya hormati, saya muliakan. Hidayah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua manusia bisa mendapatkan hidayah. Ayah saya, bapak saya sampai detik ini belum mau masuk Islam, itu hak dia. Saya tidak bisa memaksa, tapi saya hanya bisa berkata, kalaupun nanti bapak sampai akhir hayat enggan dan belum mau ikut sama-sama hijrah masuk ajaran, masuk agama Islam, maka nanti kita akan terpisah ya, terpisah wallahu alam ya, entah itu di neraka entah di surga ya. Dan pastinya kami ajaran Islam insya Allah semuanya masuk surga. Kemudian bapak dengan keyakinan agama Kristen ya, dalam ajaran kami yakini ajaran Kristen bukanlah satu ajaran yang hak, bukanlah satu ajaran yang benar. Maka pertimbangkanlah sebaik-baiknya, pikirkan sebaik-baiknya. Jangan kita malah berada dalam akidah nenek moyang kita. Oh, mentang-mentang ayah ibu saya dulu beragama Kristen, lalu sampai mati kita beragama Kristen. Tidak, carilah kebenaran, mana agama yang benar. Mudah-mudahan bapak bisa menemukannya, dan saya yakin kebenaran itu hanya di Islam insya Allah. Ini adalah Al-Quran, sumber pedoman kita ya. Jumlah ayatnya kurang lebih 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Yang hebatnya, ini bukan bahasa kita, bahasa Indonesia teman-temanku, tapi bisa dihafal di luar kepala. Bayangkan ada orang yang nggak bisa melihat, buta matanya, bisa hafal Quran 30 juz.
Ada orang yang tuli, tidak bisa mendengar, bisa hafal Quran 30 juz, bayangkan. Ada orang yang, mohon maaf, idiot, tidak seperti manusia normal lainnya, viral, Fajar namanya, lihat di YouTube, ya kan? Bisa hafal Quran 30 juz. Ini menandakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, kitab Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Nah, barang siapa ingin mulia, ingin selamat, yuk sering-sering mengaji Al-Quran. Bagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ya, nanti di hari kiamat Al-Quran bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa memberikan syafaat? Apa itu syafaat? Pertolongan. Sementara kita jarang, enggan, malas ngaji Quran. Bahkan Al-Quran kita pajang-pajang saja sampai berdebu, ya kan? Tidak dibaca-baca. Nah, bahkan kita sedih sampai detik ini ada yang buta Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi tidak ada kata terlambat. Yuk mari saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita napas, masih memberikan kita nyawa, kesehatan. Tidak ada kata terlambat. Yuk sekarang bertekad kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, kemudian hafalkan Al-Quran. Insyaallah engkau akan mulia di dunia wal fil akhirah, dan juga di akhirat. Insyaallah bersama-sama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.